Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Baca juga Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai 31. Hati yang bersih bagian kedua. Saudara-saudara, dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22, penulis memaparkan manfaat-manfaat dari hati yang dibersihkan. Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ibrani 10 ayat 19. Meskipun di dalam diri kita sendiri kita adalah orang-orang berdosa yang bersalah, yang secara mutlak tidak diterima ke dalam hadirat Allah yang Maha Kudus. Sekali diperciki atau dibersihkan oleh darah yang berharga itu, kita dapat datang dengan keberanian. Ini adalah keyakinan iman yang teguh, yang dibicarakan oleh penulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 22. Bahwa kita bukan bersandar pada pekerjaan kita sendiri, tetapi dalam pekerjaan Kristus. Sama seperti tidak ada yang kita lakukan yang dapat membuat kita memenuhi syarat untuk mendekati Allah. Begitu juga jika kita datang dalam Kristus, kita memiliki keyakinan bahwa tidak ada apapun yang pernah kita lakukan yang dapat mendiskualifikasikan kita. Semuanya bergantung padanya. Saudara-saudara, dalam Kristus kita memiliki kebebasan akses yang penuh kepada tahta anugerah. Jangan biarkan iblis merampas kebebasan ini dengan panah berapi keraguan. Angkatlah perisai iman untuk memadamkan serangan itu. Mengutip kata-kata dari himne terkenal, imanku telah menemukan tempat perhentian. Dari kebersalahan jiwaku dibebaskan. Aku percaya kepada Dia yang selalu hidup. Luka-lukanya akan memohon bagiku. Aku tidak membutuhkan argumen lain. Aku tidak membutuhkan pembelaan lain. Itu sudah cukup bahwa Yesus mati dan Dia mati untuk aku. Hewitt. Saudara-saudara, tetapi tipu daya iblis adalah sedemikian rupa, sehingga dia mencoba untuk menarik kita ke dua sisi jalan, yaitu jika kita tidak menyimpang ke kanan, dia akan datang dari kiri. Maka penulis setelah berbicara tentang berkat rohani yang diperoleh melalui darah Kristus, masih harus melanjutkan untuk memperingatkan tentang beratnya hukuman yang harus dijatuhkan ke atas mereka yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskan itu, dan yang menghina roh kasih karunia Allah dalam ayat 29. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus ingat bahwa akses kita dengan keberanian hati kepada Allah tidak pernah bisa disamakan dengan kesembronoan. Sungguh sangat mengerikan kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup.
Ayat 31. Oleh sebab itu, hati yang dibersihkan dari hati nurani yang jahat bukan hanya hati yang terbang dengan keyakinan yang penuh sukacita kepada Bapa di surga. Itu juga hati yang gemetar karena pemikiran bahwa dia mungkin tidak menyenangkan Tuhan dan berusaha untuk melayani Dia dengan sabar, tanpa henti, melawan daya pikat dan godaan dunia ini. Saudara-saudara, tahta anugerah tetap merupakan tempat yang maha kudus. Namun kita bersyukur kita dibukakan jalan melalui percikan darah Kristus yang menyucikan kita. Ketika kita didakwa atau dituduh oleh iblis mengenai dosa-dosa kita masa lalu, bawalah perisai iman untuk menghadapinya, karena percikan darah Kristus yang telah menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, makin belajar firman Tuhan, makin mengerti kehendak Tuhan, dan tentunya semakin baik di dalam melayani Tuhan. Haor Ministry.